Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat, dalam catatan harian pegawai ATR BPN. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kantor pertanahan dan layanan pertanahan. Sobat ATR BPN, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, kantor pertanahan adalah unit kerja pada Kementerian ATR BPN di wilayah kabupaten atau kota yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Kantor pertanahan dipimpin oleh seorang kepala kantor. Kantor pertanahan merupakan sebuah instansi vertikal. Sobat ATR BPN, tahukah Anda kantor pertanahan dalam memberikan layanan pertanahan kepada masyarakat pengguna jasa layanan pertanahan saat ini telah menggunakan sistem informasi berbasis teknologi informasi, yaitu komputerisasi kegiatan pertanahan atau disebut dengan KKP. Adapun jenis-jenis layanan pertanahan yang terdapat pada kantor pertanahan saat ini semuanya diproses menggunakan aplikasi KKP, di mana aplikasi tersebut terkoneksi langsung dengan aplikasi Sentuh Tanahku, sehingga Sobat ATR BPN sebagai pemohon atau pengguna layanan pertanahan dapat mengakses riwayat perjalanan berkas permohonan Sobat ATR BPN semuanya. Nah, seberapa banyak layanan-layanan pertanahan yang ada di kantor pertanahan? Kira-kira jenis layanan apa saja yang dilayani di kantor pertanahan? Yuk, kita bahas satu persatu. Secara garis besar, ada 16 kelompok layanan pertanahan yang tertera dalam daftar layanan pada loket pendaftaran dalam aplikasi KKP. Layanan apa saja? Kita kupas satu persatu ya. Yang pertama adalah layanan survei, pengukuran, dan pemetaan. Di sini Sobat ATR BPN terdapat 8 jenis layanan, yaitu layanan pengukuran dan pemetaan kadastral. Yang kedua, layanan pengukuran untuk mengetahui luas. Yang ketiga adalah pengukuran ulang dan pemetaan kadastral. Yang keempat adalah layanan pengembalian batas. Wow. Dan yang kelima adalah layanan survei nilai bidang tanah. Yang keenam adalah layanan survei dan pemetaan tematik bidang. Yang ketujuh adalah layanan pemetaan tematik kawasan skala 1:10.000. Dan yang terakhir adalah layanan pemetaan tematik kawasan skala 1:25.000. Nah, yang kedua adalah layanan pendaftaran tanah pertama kali ya Sobat ATR BPN. Nah, di sini ada 4 jenis layanan, yaitu layanan pendaftaran tanah pertama kali melalui konversi. Yang kedua adalah pendaftaran tanah pertama kali melalui pengakuan atau penegasan hak. Dan yang ketiga adalah pendaftaran hak milik atas satuan rumah susun ya, SRS. Dan yang terakhir ada pemberian hak guna bangunan dan hak pakai di atas hak milik. Nah, yang ketiga adalah layanan surat keputusan hak. Nah, Sobat ATR BPN, di sini ada 39 jenis layanan surat keputusan hak. Nah, banyak banget ya. Nah, di sini secara garis besar saya akan
menyimpulkan di situ ada 5 subkelompok ya di situ. Yang pertama adalah permohonan SK pemberian hak. Yang kedua adalah permohonan SK perpanjangan hak. Yang ketiga adalah permohonan SK pembaharuan hak. Yang keempat adalah permohonan SK konfirmasi. Nah, setelah itu semuanya selesai, baru dilakukan pendaftaran SK hak. Terus yang keempat yaitu layanan peralihan hak ya, atau Sobat ATR BPN bisa menyebutnya layanan balik nama ya di sini. Nah, di sini peralihan hak ini ada 18 jenis layanan ya, cukup banyak ya Sobat ATR BPN. Nah, ini peralihan hak ini melalui apa saja ya? Di sini ada layanan peralihan hak karena jual beli ya. Nah, di sini ada juga jual beli HGB badan hukum, itu dipisah sendiri. Yang berikutnya juga ada layanan peralihan hak karena pewarisan atau waris. Yang berikutnya ada juga layanan peralihan hak melalui hibah. Terus yang berikutnya ada layanan peralihan hak melalui tukar menukar. Terus ada juga layanan peralihan hak melalui pemasukan dalam perusahaan atau in-brand. Ada juga di sini Sobat ATR BPN layanan peralihan hak melalui merger. Terus layanan peralihan hak melalui penetapan atau putusan pengadilan. Terus layanan peralihan hak melalui lelang. Layanan peralihan hak karena pembagian hak bersama. Ada juga layanan izin peralihan hak. Di sini ada beberapa izin, Sobat ATR BPN bisa menanyakan ke kantor pertanahan setempat ya. Ada izin-izin peralihan hak. Yang kelima yaitu layanan hak tanggungan. Nah, Sobat ATR BPN, hak tanggungan ini saat ini sudah dilakukan layanan melalui elektronik ya, HTL. Jadi layanan hak tanggungan sudah lebih cepat dan tepat waktu ya. Di sini ada 5 jenis layanan Sobat ATR BPN, yaitu layanan sesi ya, subrogasi, roya, merger hak tanggungan, dan layanan ganti nama pemegang hak tanggungan. Lalu yang keenam ada layanan pencatatan. Nah, Sobat ATR BPN, ada 5 jenis layanan di sini, yaitu pencatatan melalui sita, pencatatan karena pengangkatan sita, pencatatan karena blokir, pencatatan pencabutan blokir, dan yang terakhir yaitu pencatatan perubahan penggunaan tanah. Yang ketujuh ada layanan informasi pertanahan. Nah, Sobat ATR BPN ya, di sini ada 14 jenis layanan informasi pertanahan. Apa aja? Yang pertama yaitu pelayanan peta multimedia dan raster skala 1:5000. Yang kedua ada pelayanan peta multimedia dan raster skala 1:10.000 sampai dengan 1:50.000. Yang ketiga ada pelayanan data Global Navigation System atau GNSS course ya. Yang berikutnya ada layanan pencatatan lain-lain. Terus yang kelima ada surat keterangan pendaftaran tanah. Yang keenam ada surat keterangan tanah. Yang ketujuh ada informasi nilai tanah atau nilai aset properti. Yang kedelapan ada informasi zonasi nilai tanah. Yang kesembilan ada informasi titik koordinat. Yang ke-10 ada informasi warkah. Yang ke-11 ada peta analisis penatagunaan tanah. Yang ke-12 ada pencatatan perpanjangan hak bersama pada hak milik atas satuan rumah susun. Yang ke-13 ada
kutipan surat ukur, ya ini biasanya terintegrasi pada saat layanan permohonan sertifikat pengganti. Yang terakhir ada kutipan gambar denah satuan rumah susun. Cukup banyak ya. Di sini layanan informasi pertanahan pada kantor pertanahan. Nah, Sobat ATR BPN, yang kedelapan ada layanan pemecahan, pemisahan, dan penggabungan hak. Nah, ini layanan yang cukup populer di kantor-kantor pertanahan. Karena sebagaimana kita ketahui, sudah cukup banyak bidang-bidang tanah yang sudah bersertifikat, di mana Sobat ATR BPN atau teman-teman mungkin pernah membeli sebidang tanah, tetapi tanah yang Sobat ATR BPN beli sudah bersertifikat dan yang dibeli hanya sebagian saja. Sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum dilakukan layanan pemecahan atau pemisahan dan penggabungan. Ya, pilih mana? Pecah itu complete split, pemisahan adalah uncomplete split, sedangkan penggabungan adalah union ya. Di sini akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, yang kesembilan adalah layanan pemeliharaan data lainnya. Sobat ATR BPN, di sini ada 5 jenis layanan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah perubahan hak atas tanah. Yang kedua adalah perubahan hak atas tanah dengan konstatasi. Yang ketiga adalah perubahan hak atas tanah dengan ganti belangko. Yang keempat, layanan ganti nama. Yang kelima adalah pelayanan pencatatan pembatalan peralihan hak ya. Nah, ini ada layanannya karena ternyata sekarang banyak sengketa-sengketa pertanahan yang mengarah pada sengketa peralihan hak. Nah, nomor 10 adalah layanan pengganti sertifikat. Nah, Sobat ATR BPN, di sini ada 7 jenis layanan penerbitan sertifikat pengganti ya, yaitu yang pertama adalah sertifikat pengganti karena belangko lama, yang kedua adalah layanan sertifikat pengganti karena hilang, yang ketiga adalah layanan sertifikat pengganti karena rusak ya, sobek ya, kucel ya, rusak. Yang keempat adalah layanan sertifikat pengganti karena lelang eksekusi. Yang kelima adalah layanan penerbitan sertifikat pengganti karena putusan pengadilan ya. Yang keenam adalah layanan sertifikat hak tanggungan pengganti karena hilang, dan yang terakhir adalah layanan penerbitan sertifikat pengganti hak tanggungan karena rusak. Nah, yang ke-11 adalah layanan konsolidasi tanah. Di sini ada satu jenis saja, yaitu konsolidasi secara swadaya atau konsolidasi swadaya. Nah, yang nomor 12 adalah layanan pertimbangan teknis pertanahan. Nah, Sobat ATR BPN, di sini juga ada satu jenis ya, yaitu pertimbangan teknis pertanahan karena perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Nah, semenjak adanya Undang-Undang Cipta Kerja ditindaklanjuti dengan peraturan turunan, peraturan pelaksana UU CK, di sini konsepnya sudah mengarah pada izin pemanfaatan ruang, sehingga nanti mekanisme yaitu harus dilakukan KKPR, yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ya. Jadi Sobat ATR BPN, layanan ini juga sering dilakukan di kantor-kantor pertanahan, karena kita punya sertifikat, kita juga punya kewajiban menggunakan dan memanfaatkan tanah kita ya sesuai dengan tata ruang setempat. Nah, yang ke-13 Sobat ATR BPN, ada layanan pembatalan dan penghapusan hak. Nah, di sini ada 3 jenis, yaitu pembatalan sertifikat, yang kedua ada hapusnya hak, yang ketiga ada pelepasan sebagian hak ya, ada 3 ya, pembatalan, hapusnya hak, dan
pelepasan sebagian hak. Yang ke-14 ya adalah layanan pendaftaran tanah wakaf. Nah, di sini Sobat ATR BPN ada 4 jenis, yaitu pendaftaran tanah pertama kali wakaf untuk tanah yang belum bersertifikat yang berasal dari tanah adat. Yang kedua adalah pendaftaran tanah pertama kali wakaf untuk tanah yang belum bersertifikat yang berasal dari tanah negara. Dan yang ketiga adalah wakaf dari tanah yang sudah bersertifikat. Yang terakhir yaitu ganti nazir. Nah, yang berikutnya adalah layanan PPAT. Nah, Sobat ATR BPN ya, di sini ada 4 jenis, yaitu layanan pelantikan PPAT. Yang kedua adalah layanan pelantikan PPAT sementara. Yang ketiga adalah layanan pemberian cuti atau pemberhentian sementara. Dan yang terakhir, yang keempat adalah layanan peningkatan kualitas PPAT sementara. Dan yang terakhir, Sobat ATR BPN, adalah layanan lisensi, yaitu verifikasi user sentuh tanahku. Makanya Sobat ATR BPN segera download, install, dan lakukan verifikasi akun aplikasi sentuh tanahku ya, karena aplikasi ini sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat powerful, dan membantu kita untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan ya. Oke, nah dengan layanan-layanan pertanahan yang ada dalam aplikasi KKP, ternyata jumlahnya banyak banget ya, Sobat ATR BPN ya. Di situ ada 16 kelompok, di mana di dalam kelompok-kelompoknya terdapat berbagai macam jenis layanan. Nah, di sini dapat saya sarankan ya. Yang pertama adalah Anda harus mengunduh aplikasi sentuh tanahku, mengunduh, install, verifikasi, dan Anda bisa memaksimalkan karena di situ sudah terdapat fitur menarik, termasuk fitur-fitur yang menjelaskan layanan-layanan pertanahan. Nah, yang kedua, kami sarankan Anda untuk datang dan mengurus sendiri ya, mengurus sendiri sertifikat tanah Anda ke kantor pertanahan ya. Kemudian jika Anda bingung, jika Anda butuh informasi yang lebih lengkap, yang lebih komprehensif, silahkan Anda datang ke loket informasi dan menanyakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Mohon dukungannya ya, like dan subscribe. Oke, terima kasih.